Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Hati Kariska STAK, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten 50 Kota, Angkatan 7, Kelompok 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait yang pertama, penghormatan terhadap lambang-lambang negara Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai warga negara dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Wawasan kebangsaan sendiri itu dapat dimulai dari diri sendiri, kelompok, hingga skala yang besar seperti negara. Lambang-lambang negara Republik Indonesia itu terdiri dari yang pertama, bendera, yang kedua, bahasa, kemudian lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang pertama kita bahas tentang bendera. Bendera negara Republik Indonesia adalah Sang Merah Putih. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945 yang dikenal dengan sebutan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bentuk penghormatan kita terhadap bendera Sang Saka Merah Putih yaitu yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, kemudian melakukan penghormatan saat bendera dikibarkan, kemudian menjaga kehormatan bendera merah putih dengan tidak merobek, merusak, dan menginjak, kemudian bersikap tegak saat pengibaran bendera merah putih. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa negara Republik Indonesia yaitu bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa resmi negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, sehingga memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, bahasa Indonesia ini digunakan sebagai alat penghubung dan pemersatu bangsa dalam berkomunikasi satu sama lain, tanpa membedakan latar belakang sosial dan budaya. Bentuk penghormatan kita terhadap bahasa Indonesia adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikatif sesuai dengan konteks sosial, agama maupun budaya, serta pendidikan dan lingkungan dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga yaitu lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang ditulis pada pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda Pancasila memiliki jumlah bulu yang berbeda-beda yang melambangkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada bulu sayap kanan dan kiri masing-masing itu berjumlah 17 helai yang menunjukkan tanggal 17. Kemudian pada bulu ekornya berjumlah 8 helai yang menunjukkan bulan 8 atau bulan Agustus. Kemudian di bawah kalung perisainya dihubungkan dengan ekor yang terdapat bulu berjumlah 19 dan bulu pada leher berjumlah 45, melambangkan tahun 1945. Bentuk penghormatan terhadap lambang negara adalah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, seperti membela kebenaran, menjunjung tinggi rasa persatuan, menghargai perbedaan yang ada, dan yang lainnya. Kemudian keempat ada lagu kebangsaan. Nah, lagu kebangsaan adalah lagu resmi yang menjadi simbol suatu negara yang digunakan sebagai ekspresi untuk menunjukkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap negara. Lagu kebangsaan menjadi lagu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, bentuk penghormatan kita yang dapat kita lakukan terhadap lagu kebangsaan adalah berdiri tegak dengan sikap yang sempurna, memberi hormat, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan khidmat. Kemudian yang kedua kita bahas yaitu tentang ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Nah, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan ini adalah kepatuhan warga negara dalam mentaati peraturan yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Bentuk ketaatan yang dapat kita lakukan sebagai aparatur negara sipil itu adalah melaksanakan tugas dan kewajiban kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seterusnya peduli terhadap aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar kantor, membayar pajak, mematuhi aturan lalu lintas, serta tidak merusak fasilitas umum. Yang ketiga yaitu kesadaran terhadap kerukunan dan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki suku, ras, dan budaya yang berbeda. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki potensi konflik yang tinggi. Nah, cara kita untuk melaksanakan kerukunan dan persatuan ini dapat dilakukan dengan menanamkan sifat gotong royong dan tolong-menolong dalam bermasyarakat, tidak melakukan perbuatan yang memecah seperti rasisme, saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda-beda, kemudian menghargai perbedaan pendapat dan saling menghormati antar sejawat baik dalam unit kerja maupun di antar instansi. Baiklah, sekian pemaparan dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.